Jam 11 malam, kamu seharusnya sudah tidur. Besok ada presentasi penting, tapi otakmu menolak untuk diam. Sebaliknya, ia sedang sibuk-sibuknya bekerja, menjadi sutradara, penulis skenario, dan aktor utama dalam sebuah film yang hanya tayang di kepalamu. Skenario pertama, kamu masuk tersenyum, semua orang bertepuk tangan. Kamu menjawab setiap pertanyaan dengan brilian. Bos memberimu promosi di tempat sempurna. Skenario kedua, versi horor, kamu lupa semua materi. Proyektor mati, kamu menumpahkan kopi ke laptop bos, kamu dipecat, dan semua orang menertawakanmu. Kamu sudah memutar ulang kedua versi ini dan 12 variasinya selama 2 jam terakhir. Selamat datang di bioskop pikiranmu. Pertanyaannya, kenapa kita melakukan ini? Ini bukan sekadar berpikir berlebihan. Ini adalah mekanisme psikologis yang kompleks. Dan ada 3 alasan utama mengapa otakmu terobsesi menjadi sutradara film bencana. Alasan pertama, ilusi kontrol. Otak manusia benci ketidakpastian. Ketidakpastian terasa seperti ancaman, seperti berdiri di tepi jurang dalam kegelapan. Jadi, untuk melawannya, otak menciptakan skenario. Baik atau buruk, setidaknya itu adalah sesuatu, sebuah cerita. Sesuatu yang bisa dipegang. Ini memberi kita ilusi bahwa kita tahu apa yang akan terjadi. Membayangkan skenario terburuk terasa seperti persiapan. Jika aku sudah membayangkan dipecat, maka jika itu benar-benar terjadi, aku tidak akan terlalu kaget. Ini adalah bentuk asuransi emosional yang palsu. Masalahnya, realitas tidak pernah mengikuti naskah. Kamu mungkin sudah berlatih untuk badai kategori 5, tapi yang datang malah serangan bebek alien. Perencanaanmu jadi sia-sia. Alasan kedua, perangkat keras evolusioner yang ketinggalan zaman. Bayangkan nenek moyangmu, sebut saja Grug. Bagi Grug, berpikir negatif itu penyelamat. Suara gemerisik di semak-semak itu mungkin hanya angin, atau mungkin harimau sabertooth yang mau memakanku. Grug yang berpikir skenario terburuk akan lebih waspada dan selamat. Kita mewarisi otak Grug. Otak kita punya bias negativitas bawaan. Ia lebih memperhatikan dan mengingat hal-hal buruk sebagai mekanisme bertahan hidup. Ini seperti sistem alam kebakaran yang super sensitif. Masalahnya, harimau kita sekarang bukan lagi predator, melainkan email dari bos, komentar di media sosial, atau kencan pertama. Alarmnya tetap berbunyi sama kerasnya. Alasan ketiga, latihan sang perfeksionis. Jika kamu seorang perfeksionis, kamu melihat hidup sebagai serangkaian ujian yang harus dilewati dengan nilai A+. Membuat skenario di kepala adalah caramu berlatih. Kamu mencoba mengantisipasi setiap kemungkinan, setiap pertanyaan, setiap potensi kesalahan agar bisa tampil sempurna. Kamu tidak hanya merencanakan percakapan, kamu menulis dialog lengkap dengan blocking panggung dan arahan emosional. Aku akan mengatakan ini, lalu dia akan merespons begitu, dan aku akan membalasnya dengan senyum cerdas. Ironisnya, latihan berlebihan ini justru membuatmu kaku. Ketika orang lain tidak mengikuti naskahmu, dan percayalah mereka tidak akan pernah, kamu panik, rencanamu hancur. Jadi, kita punya ilusi kontrol, otak kuno yang paranoid, dan dorongan perfeksionis. Campuran yang dahsyat ini menciptakan sutradara internal yang tidak pernah istirahat. Efek sampingnya, kelelahan mental. Kamu menghabiskan begitu banyak energi untuk masalah yang bahkan belum ada. Kamu cemas tentang masa depan yang 99% tidak akan pernah terjadi. Kamu juga mengalami lumpuh analisis. Saking banyaknya skenario, kamu jadi takut mengambil keputusan. Pilihan manapun terasa salah karena kamu sudah membayangkan 10 cara kegagalannya. Lalu bagaimana cara memecat sutradara gila di kepalamu ini? Kamu tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Itu bagian dari caramu berpikir. Tapi kamu bisa memberinya naskah yang lebih baik. Langkah pertama, akui dan beri nama. Saat kamu mulai membuat skenario, sadari itu. Jangan melawannya. Cukup beri label. Ah, ini dia lagi, otak sutradara film bencanaku sedang bekerja. Dengan memberinya nama yang sedikit konyol, kamu menciptakan jarak. Kamu bukan lagi aktor di dalam filmnya. Kamu adalah penonton yang geli melihat alur ceritanya yang berlebihan. Langkah kedua, tulis 3 skenario. Otakmu secara otomatis melompat ke skenario terburuk. Paksa dia untuk melakukan pekerjaan ekstra. Tulis atau pikirkan 3 kemungkinan, hasil terburuk, hasil terbaik, dan hasil yang paling mungkin. Skenario terburuk, aku dipecat. Skenario terbaik, aku jadi CEO besok. Skenario paling mungkin, presentasinya berjalan cukup baik, beberapa orang punya pertanyaan, lalu semua orang kembali bekerja, hidup terus berjalan. Latihan ini menyeimbangkan bias negativitasmu. Kamu menyadari bahwa hasil yang paling dramatis, baik atau buruk, jarang sekali terjadi. Realitas biasanya jauh lebih membosankan. Langkah ketiga,
Fokus pada prinsip, bukan naskah. Berhentilah menulis dialog baris per baris, itu tidak berguna. Sebaliknya, tentukan prinsip atau niatmu. Misalnya, untuk percakapan sulit, prinsipku adalah mendengarkan tanpa menyela, berbicara dengan jujur, dan tetap tenang. Ini adalah kompasmu. Ini memberimu arah tanpa membatasimu pada satu jalur kaku. Dengan kompas, kamu bisa beradaptasi. Jika orang lain mengatakan sesuatu yang tak terduga, kamu tidak panik. Kamu kembali ke prinsipmu. Oke, aku akan tetap tenang dan mendengarkan. Langkah keempat, jadwalkan waktu khawatir, kedengarannya aneh tapi berhasil. Beri otakmu ruang untuk menjadi gila tapi dalam batas waktu. Misalnya, 15 menit setiap hari jam 5 sore. Selama 15 menit itu, biarkan pikiranmu liar. Bayangkan semua skenario terburuk. Tuliskan jika perlu. Tapi begitu alarm berbunyi, selesai. Waktu khawatir sudah habis. Ketika pikiran-pikiran itu muncul di luar jadwal, kamu bisa berkata, ide bagus otak. Simpan itu untuk sesi khawatir kita jam 5 sore nanti. Ini memberimu kembali kendali. Pada akhirnya tujuanmu bukan untuk berhenti berpikir tentang masa depan. Itu mustahil. Tujuannya adalah mengubah peranmu dari seorang penulis skenario film horor yang cemas menjadi seorang ahli strategi yang fleksibel. Seseorang yang memiliki peta kasar dan kompas yang bagus, tapi siap untuk berimprovisasi dan menikmati perjalanannya apapun yang terjadi. Otakmu adalah alat yang luar biasa. Jangan biarkan ia menyiksamu dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Alih-alih gunakan kemampuannya untuk berimajinasi, bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk membangun ketangguhan. Jadi, lain kali kamu terjaga jam 3 pagi, merencanakan dialog untuk rapat besok, tersenyumlah. Sapa sutradara di kepalamu, berterima kasih